dan dia udah meninggoy satu untuk karakternya. Ini bolong ini. Dan iya, ternyata si Kaido bebas dari silent. Sayang sekali, sayang sekali. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan Buset Gaming, dan untuk kali ini kita akan bermain kembali One Piece The Strongest. Untuk kali ini gue mau memberikan sedikit tips bagi kalian yang mungkin kesulitan yang namanya memasang foot atau memberikan foot atau menaikkan speed ya. Jadi gue mau ngasih trik bagaimana cara menaikkan atau memberikan foot yang benar ya. Jadi sebelumnya gue tentunya masuk ke di sini dulu, friendship ya. Jadi di sini usahakan dalam memberikan food ya. Kalian harus meratakan untuk yang diberikan ya. Jadi misalkan ini Luffy, ini Vivi, dan ini ada Arlong ya. Jadi di sini kalian harus merata. Jadi misalkan ini kan yang terbanyak, misalkan ini kan di Luffy ya. Jadi si Luffy ini nggak usah diberikan lagi. Kalaupun nanti dapat ya, berikan ke Vivi ataupun si Arlong. Jadi misalkan begini ya. Jadi jangan diberikan ke Luffy. Karena kenapa ya? Karena setiap friendshipnya ini levelnya naik, maka kebutuhan foodnya pasti akan semakin banyak ya. Jadi untuk yang levelnya ini udah tinggi, maka membutuhkan food yang banyak untuk menaikkan speednya ya. Dari sini ya, gua kasih contoh yang lainnya. Misalkan ada si siapa ya lagi. Nah misalkan si ini aja lah ya, di sini. Di sini jadi ini ada si Kizaru kan masih 248. Terus si Nami Supernova ini ada 254 dan Teach 771 ya. Jadi di sini kita udah nggak usah menaikkan yang namanya Teach ya. Ini udah 771. Jika nanti misalkan mendapatkan Magic Coil lagi, maka yang perlu diberikan itu adalah si Nami Supernova dan juga Kizaru. Nah, ada pertanyaan gini. Berarti nanti kalau di interserver kita kalah speed dong bang. Nah sekarang pertimbangannya begini ya, interserver dan yang namanya arena ya, itu kalau menurut gua sih bagusan yang arena dalam segi reward. Karena dalam arena itu setiap harinya dapat yang namanya reward diamond ya. Contohlah ini ya, contohlah akun ini. Jadi ini setiap hari, misalkan ini arena ranking ya. Jadi di sini kan berhasil menduduki ranking 10 dan hadiahnya ada 210 diamond. Jadi jika nanti bisa mendapatkan yang namanya ranking bagus, otomatis diamondnya juga pasti bagus. Dan ini setiap hari ya untuk rankingnya. Nah sedangkan di interserver ini hadiahnya nggak begitu banyak sih ya. Hadiahnya seperti ini, itu pun ranknya harus bagus. Jika kalian mungkin rank pertengahan sih ya, misalkan rank 10 ke atas, lah hadiahnya cuma 60 diamond, dan ini cuma 1 minggu sekali ya. Jadi itulah pertimbangannya. Jadi ini nanti kalau menurut gua yang paling bagus adalah menaikkan yang namanya speed tim keseluruhan ya. Dan di sini gua kasih contoh lagi ya. Dan di sini coba kita naikkan speed gua ini ya. Jadi ini speednya 37.647. Dan di sini yang kekurangan speed itu adalah di sini ya. Di bagian ini Fujitora udah 700 dan Big Mom masih 268. Ini masih perlu yang namanya asupan gizi. Dan juga di sini ini juga kurang ya. Di Sengoku 188, Kaido 237, si Snakeman berapa 389, udah lumayan. Jadi yang perlu adalah Kaido dan Sengoku ya. Walaupun masih ada banyak lagi sih yang kurang, seperti misalkan ini ya, Oden ini cuma 55. Jadi kita nanti cuma membutuhkan sekitar berapa ya, 400-an foot yang ini ya, yang Sunny Coffee
untuk menuju ke 300. Dan jika nanti ini misalkan tambah 355, speednya kan nambah ya, speednya nambah 300, dan ini nanti dijumlahkan di sini 355, 300 ya, tambah 300 berarti menjadi 37.900 sekian. Nah, oke lah, jadi gua coba aja ya. Di sini kebetulan untuk rank arenanya di sini selisihnya sedikit ya. Jadi ini si fried chicken ini nggak boleh macam-macam nih ya. 38.015 dan di sini 37.647, nggak banyak, butuhnya cuma sekitar 400 atau 350 kali ya, 360, 370. Oke lah, kita coba yang namanya kita push rank sebentar. Kita ambil di backpack, dan tadi si Oden namanya kalau nggak salah Sunny Cafe ya. Sunny Cafe itu adanya di sini, Sunny Cafe. Oke, dan di sini mana Sunny Cafe? Nah, ini dia. Coba di sini gue kasihkan 400. Ini nanti nyampe berapa ya? Coba Sunny Cafe aja. Terus juga tadi yang kurang ada si siapa tadi ya? Lin ya. Jadi Lin gue ambilkan di sini. Katakuri itu satu paket, berarti whole cake ya. Whole cake kita kasihkan 400. Gak usah banyak sih ya. 400 dulu aja untuk sementara. Terus yang satunya tadi siapa ya tadi? Sengoku ya. Sengoku. Mana ya Sengoku? Ini dia. Kalau enggak salah siapa? Cover mungkin ya. Oke lah, kita kasihkan 400 juga. Berarti sudah total sekitar 1200 ya. Ini 1200 kira-kira nambah speed berapa ya? 1200 foot ya. Coba kita tambahkan di sini, kira-kira bisa nambah berapa? Ini dari awalnya 37.647. Perkiraan gue sih kalau cuma Oden aja nanti nyampe 400 sih kemungkinan ya. Atau mungkin 300 lah ya, 300-an. Coba kita coba bersama-sama. Tambah berapa? Nah ya kan, 300-an. 300 kurang dikit ya, tadi 355. Oke. Dan untuk yang tadi yang sudah ini si Lin ya, Lin kita tambahkan juga. Kira-kira ini nambah berapa ya? Tadi kan 400 nambah sekitar 280 berapa gitu ya. Coba ini Sin Lin yang awalnya 268 ya, kita tambah 400, nanti jadi berapa? Nah, cuma nambah sekitar 200, beda kan ya. Tadi si Oden 400, nambahnya sekitar 300 kurang dikit. Nah, sini statnya 200, jadinya 447 ya. Nah, maka dari itu kan tadi gua udah bilang, semakin tinggi levelnya friendship maka semakin banyak material atau food yang dibutuhkan dalam meningkatkan level ya. Jadi bagi kalian yang ingin meningkatkan level tim ya, jadi naikkan dulu yang speednya paling rendah itu ya, jadi ratakan. Nanti kalau di inter server nggak masalah ya, inter server itu hadiahnya nggak begitu banyak ya, mending di arena. Ngomong-ngomong speednya udah berapa? Wah, 14-an, 38.114. jadi gua nggak usah naikin yang namanya siapa tadi, Sengoku ya. Jadi gua nggak perlu naikin yang namanya ini, gua biasalah buat ngeprank ya. Nanti kalau dia naik speed gua disalib, baru kita salib lagi. Jadi seperti itu ya. Oke lah, langsung coba kita bawa ke pertandingan. Dan kemarin gue saling istilahnya apa ya, guyon sama si siapa, si Aldova kali ya. Nah ya, awal mulanya di sini ya. Jadi awal mulanya di sini dia geser gua, terus gua geser lagi. Nah, di sini dia geser gua lagi, setelah itu gua angkat lagi, gua diturunkan lagi, dan dia gua turunkan balik. Akhirnya di sini mentok ya. Karena untuk speednya udah gua up sampai berapa ya, agak tinggi dikit ya, udah kehabisan material mungkin dianya.
Oke lah, dan kita langsung lawan yang namanya fried chicken. Fried chicken itu tadi speednya kalau nggak salah sekitar 38.015. Dan ini untuk karakternya seperti ini ya. Untuk karakter seperti ini, jadi nanti kalau lawan tim ini ya, lawan tim ini kemungkinan sekitar 1-2 ronde selesai ya. Di sini seperti biasa gua nggak masang Fujitora dulu ya. Gua di sini masangnya Snake Man ya. Gua coba pakai pasifnya Snake Man sih, pasif bloknya. Jadi pasif bloknya Snake Man ini membutuhkan yang namanya 3 soul yang sama. Jadi ini ada Ice War Soul ya. Dan di sini juga ada dapat yang namanya pasifnya si Magellan yang minor skill ya. Jadi ini dapat double pasif ya, pasifnya Magellan juga, pasifnya si Snake Man juga dapat. Oke lah, dan langsung aja kita coba bagaimana apakah bisa yang namanya menggeser posisinya fried chicken ya. Sorry ya fried chicken jika nanti gue menang ya. Oke lah, biar panas dianya, panas seperti apa. Target sih nggak sampai 3 ronde target ya, soalnya dari line up nya dia sih seperti itu ya. Tapi di sini sayangnya gue nggak punya yang namanya apa ya, nggak punya yang terlalu banyak skill yang single sih kayaknya. Ya nggak juga sih ya, yang single cuma si itu doang. Oke, dan belum udah berkurang segitu ya. Dan dia udah meninggal 1 untuk karakternya, ini bolong ini. Dan iya, ternyata si Kaido bebas dari silent. Sayang sekali si Kaido kadal terbebas dari silent. Jadi kemungkinan dia masih bisa yang namanya revenge atau counter. Kira-kira seperti apa counternya? Wah, jangan. Yang penting jangan sampai Nami gua kena silent. Untung aja sih saya bernyerangnya ke situ. Oke, dan masih aman, tenang. Ada bloknya si Snake Man. Jadi bloknya Snake Man bisa bertahan sampai 2 ronde ya. Oke, dan di sini sampai enggak, kayaknya nanti meleset ya. Sepertinya bukan 2 ronde sini. Oke, si King mulai bekerja. Wah, yang penting ada si King, semuanya beres. Oke, si Magelang, wah si Kaido kayaknya ngeluarin skill invisible. Jangan Kaido. Oke, nice. Oke lah, dan isi King komandan pertama pasukan Kaido kadal. Oke lah, si Zephyr biar cepat meninggoy. Oke, dan ternyata benar. Si Kaido ngeluarin yang namanya skill invisible, jadi nggak bisa yang namanya diberi damage ataupun mati. Oke lah, ini dia. Matilah kau. Mati. Oh, nggak mati ternyata ya. Kaido lawan Kaido. Wah, ternyata yang membunuh malah si Kaido ya. Wah, jadi seperti itu ya. Gue bisa mengalahkan CR 17 juta ya, selisihnya 6 jutaan dalam cuma 3 ronde ya. Oke, dan selanjutnya nanti giliran Kaido ya. Tunggu saja kau Kaido ya. Kaido dia udah nikung gue di event TOLT kemarin ya. Awas saja si Kaido ya. Dari ini si Kaido seperti ini ya, dia nggak punya yang namanya, wah dia ada ini ya. Ini nanti kalau misalkan dia nggak dia bisa ulti, wah bisa ambiar ini. Biasanya kalau stage dipasang di level tinggi berarti dia udah bisa ultimate di awal. Oke lah, nggak masalah, lain kali aja sih. Semua selisih berapa, 500 ya, 500 paling sekitar berapa ya, 1500 foot beres. Oke lah, tapi nggak sekarang, kapan-kapan aja. Jadi kapan-kapan aja, tunggulah pokoknya, ditunggu aja saatnya. Dan thanks for watching, I'll be back, ciao.